Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga kau rela mati bagiku? Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Dari surga kau turun ke dunia, kau ambil rupa seorang hamba, kau biarkan dirimu dicaci maki, kau rela disalibkan bagiku. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu, ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidupku. God and God alone created all these things we call our own. From the mighty to the small, the glory in them is God and God's alone. And God alone reveals the truth of all we call our own, and all the ways and words of love which ends the western And God's alone. God's and God is fit to say the universe is strong. Let everything that lives preserve its truest praise for God's and God's alone. Kau, ya Allahku, Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau ciptakan manusia dan isi dunia, besar kuasa-Mu. Puji nama-Mu, hanya Engkaulah Allahku, pemimpin hidupku, Engkau ya Allah. Semuanya. Kau ya
rencanamu mengukir jalanku. Kau Allah yang setia, ku puji namamu. Engkau ya Allahku. Sekali lagi refrennya yang bahasa Inggris. God and God alone is free to take the universe strong. Let everything that lives preserve its truest praise. For God and God alone, 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 for God and God. Oh Bapa, ku bersyukur kepadamu. Kau berikan hidup baru padaku. Tanpa kasih-Mu kepada diriku, hidup ini jadi sia-sia. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hamba dipuaskan kasih-Mu. Hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud dan pujian, oh Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu. Terima dan kuduskan bagiku. Ku sadar bukan karena usahamu, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hamba dipuaskan kasih-Mu. Hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud dan pujian, oh Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanyalah
Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di dalam ibadah bulanan komunitas Bonapa Sogit Diaspora di awal bulan November ini. Terima kasih untuk semua abang, kakak, amang, inang, saudara-saudara yang boleh hadir di ruangan ini. Juga saudara-saudara yang boleh bergabung melalui live streaming YouTube KBD. Hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya yang boleh terus kita nikmati sampai dengan hari ini. Sepanjang 1 bulan ini kita tidak bertemu dan hari ini kita bersyukur Tuhan boleh mempersatukan kita kembali di tempat ini untuk boleh bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari saya mau meminta kita boleh melihat terlebih dahulu kepada buku acara kita. Ada lagu yang mungkin kita akan pelajari sebentar. Lagu nomor 7, apakah sudah familiar dengan lagu ini? Hubuan Madiriku. Kita belajar sebentar ya lagu ini ya. Bagi yang sudah bisa boleh menyanyikannya dengan suara yang lebih keras lagi ya. Lamanya kita tidak bertemu. Mungkin kita mengalami sukacita, tapi mungkin juga ada yang mengalami duka cita. Namun satu hal yang boleh kita yakini, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Karena itu hari ini kita mau bernyanyi, memuji Tuhan, bersyukur kepadanya, bersorak-sorak bagi Dia. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Kita bersaat teduh sejenak. Saudara Stefan Sagala akan mengangkatkan pujian, Ya Yesus, Anak Domba-Hu. Sebagaimana adaku, tak layak datang menyekat, semata karena darahmu telah menebusku yang sesat. Pimpinlah Tuhan hidupku, menjalani hidup ini, biar susah atau senang, firman-Mu tetap ku pegang. Ya Yesus, Anak Domba-Mu, darah-Mu yang membasuhku, karena Kau yang memanggilku. Kini ku datang padamu. Kini ku datang padamu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita sembah dan muliakan Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Bersama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Sangap di Jehovah. Holong nadang tarasami, Ile honana
Mari kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan, karena kita mempunyai keyakinan di dalam ibadah ini bahwa pertolongan kita adalah berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara ciptanya sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Tuhan baik, memberikan kami waktu-waktu untuk beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh menundukkan diri kepada Tuhan di dalam ibadah bersama sebagai sebuah komunitas. Dan kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami dari tempat-Mu yang maha tinggi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah ini. Amin. Silakan duduk. Lagu ini menyatakan Yesus memanggil, mari segera. Dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan. Mari percayalah. Mari kita datang kembali kepada Tuhan, bersorak-sorai memuji Dia. Roma tu Yesus, Roma tibu. Roma tu Yesus, Roma tibu. Jesus pangoluho asa borsea Roma tu Jesus, Roma tu Jesus, Roma tibu bege hatana jakon burju Narodo Jesus pangoluho asa borsea ho ansailas rohatai muse molo ia siando sape sai Roma hita tu surgoi nau sonang madisi. saya meminta hanya kaum wanita yang menyanyikan lagu ini. Roma tu Yesus.
Mari bersama-sama kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan yang pertama, baru nanti dilanjutkan oleh jemaat sekalian. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Mari bersama-sama kita membaca ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari STT Trinity dengan menyanyikan lagu Gabe Parasi Roha.
Babe Parasiroha. Pujian yang indah hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan satu tema, nyatakan iman dalammu, yang nanti akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Polo Situmorang MDiv. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh bersama-sama diisi oleh firman Tuhan. Hubuan ma diriku, Tuhan hibul Tuho. Mari bersama kita menyanyikan pujian ini. Mari kita berdoa. Kini tibalah saatnya kami boleh mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan biarlah kami boleh senantiasa hidup di dalam firman-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh hidup kami dipenuhi oleh Tuhan sendiri dan kehendak Tuhan sendiri, sehingga kami di dalam seluruh perjalanan hidup kami berjalan di jalan Tuhan. Dan saat ini juga kami ingin bersama-sama untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan penguraian firman-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami, supaya kami boleh mendapatkan berkat daripadanya. Demi nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore semua. Sesudah pandemi COVID sejak Maret ya 2020, kelihatannya kita baru ini kembali berjumpa ya. Ada waktu itu satu jadwal juga saya ingat waktu itu ya, Bang Sagala waktu itu sampaikan semua di
dibatalkan ya karena pandemi COVID-19. Saya biasanya hadir di tengah-tengah ibadah ini adalah ketika si abang lagi berkeliling ke Amerika. Ya, itu kalau dia udah ada jadwal berkeliling, dia pasti langsung kirim 6 bulan sebelum mulai, aku mau pergi gitu ya. Bantu, tolong gitu. Iya gitu ya. Ya akhirnya ya saya hadir gitu lah ya. Tapi kemarin-kemarin saya agak sedih ya. Agak sedih kenapa? Ya kalau dulu kan kembali dia kan. Ya. Tapi sekarang dia tidak kembali lagi. Sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali kita berjumpa bersama-sama. Ya. Ya banyak kenangan sih ya. Mungkin yang lain agak beda kenangannya dengan saya ya. Karena saya kenangannya itu masih sama-sama lajang gitu. Ya. Naik Vespa. Dan ciri khasnya itu nggak boleh saya bawa Vespanya. Hanya dia yang boleh. Mau ke Cipete ke, mau kemana ke, mau nemanin pelayanan begitu ya. Jadi ya. Lalu beberapa hari yang lalu juga saya putar-putar video ya. Video yang kami sama-sama hadir gitu. Kok rasanya masih kayak baru kemarin gitu ya kita ngomong ketawa-ketawa gitu ya. Karena pas memang topik kita waktu itu topik tentang keluarga ya. Tentang keluarga kan selalu si abang itu kan selalu sedikit vulgar ya, gitu ya. Iya. Jadi ya saya putar-putar video karena ya mungkin ada perasaan rindu dan kangen terutama karena mau juga ketemu dengan teman-teman di komunitas ya Yayasan Bina Dunia ya, komunitas Bonapa Sogit ini. Ya, tetapi kita harus terus seperti waktu saya sampaikan di ibadah di UKI waktu itu, bahwa kita harus terus meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh beliau. Ya, kita semua di sini adalah orang-orang yang boleh dikatakan termasuk hasil dari pelayanan Bang Mangapul ya, Bang Mangapul, Bang Sagala. Saudara-saudara, pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu uraian firman Tuhan dari 3 Yohanes yang sangat jarang mungkin dibahas ya. 3 Yohanes pasal 1 kalau pengurus membuatnya dari ayat 5 sampai ayat 12. Tetapi saya nanti akan mengajak kita mulai baca dari ayat 1 gitu ya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau mengajak kita mengingat seseorang yang bernama Gaius Tambunan. Ketawa ya. Tahun lalu dia sudah bebas dari penjara ya, Gaius Tambunan. Yang masih muda-muda mungkin tidak begitu ingat dan tahu karena peristiwa itu sekitar tahun 2010-an. Ya, hampir 12 tahun yang lalu ya. Yaitu Gaius ini adalah seorang pegawai pajak. Ya, pegawai pajak golongan 2D barangkali atau 3A, saya kurang ingat lagi ya. Tetapi dia menjadi seorang yang disebut koruptor besar gitu. Ya. Orang dengan jabatan yang
bukan jabatan yang besar dan tinggi, itu dicap sebagai koruptor besar, Gaius Tambunan. Nah, pada waktu itu Gaius terbukti bersalah menyalahgunakan dan wewenang dan melakukan suap, yaitu pertama menyalahgunakan wewenang, yaitu menangani keberatan pajak sebesar 570 juta. Ya, itu masih kecil ya, nanti makin besar nih yang dia menunjukkan betapa hebatnya ini Gaius Tambunan ini dalam kejahatannya ya. Lalu terbukti juga dia turut memberikan uang kepada polisi ya, $10.000 Amerika Serikat karena dia ditangkap polisi. Ya, ketahuan nyogok polisi $10.000 Amerika. Lalu ketika di pengadilan, ini makin naik ya. Ketika di pengadilan dia memberikan uang kepada hakim sebesar $40.000 Amerika. Itu udah terbukti ya. Jadi itu bukan tuduhan. Lalu yang terakhir, ternyata dia punya uang di rekeningnya sebesar 28 miliar. Lalu dia mengatakan memberikan keterangan palsu tentang uang itu, ya. Entah uang titipan-titipan siapa katanya waktu itu. Saya tidak tahu uang ini apakah akhirnya disita untuk negara ya. Bapak Ibu, kenapa kita bicara Gaius? Gaius Tambunan, ya. Tahun lalu dia dibebaskan dari penjara. Iya, nama Gaius itu bertahun-tahun menjadi buruk sekali gara-gara orang ini. Iya. Karena Gaius yang di dalam Alkitab itu beda sekali dengan Gaius ini. Dan ada Gaius yang lain tapi orangnya baik, malah dia jadi hakim agung. Namanya Gaius Lumbun, ya kan? Kalau itu bagus gitu. Tapi Gaius Tambunan, waduh, memburukkan nama Gaius. Di samping itu, Gaius Tambunan ini juga apa? Jadi mualaf. Nah, kalau kita bandingkan dengan Gaius yang ada di dalam Alkitab yang sebentar kita akan baca, adalah Gaius yang hidup dalam kebenaran. Kalau yang Gaius Tambunan hidup dalam kejahatan gitu ya. Ini Gaius yang akan kita jumpai di dalam Alkitab adalah Gaius yang hidup dalam kebenaran. Mari kita membaca 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 12. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 12. Seperti saya sampaikan tadi, kita akan membacanya dari ayat 1 ya, dari ayat 1. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca berbalasan, bergantian ya. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing.
Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ya, surat Yohanes yang ketiga ini hanya satu pasal ya. Dan surat Yohanes yang ketiga ini adalah surat yang dikirimkan oleh Yohanes secara khusus untuk seseorang yang bernama Gaius. Kita tahu bahwa Yohanes di akhir hidupnya dibuang ke Pulau Patmos. Maka kita tahu beberapa surat yang ditulis oleh Yohanes baik kepada jemaat maupun kepada pribadi seperti Gaius yang disebutkan di dalam bacaan kita tadi. Yohanes menulis beberapa surat tentu ya. Satu Injil Yohanes, ya, lalu kitab Wahyu, dan juga 1, 2, 3 Yohanes. Dan kita tahu bahwa surat Yohanes itu ditulis sudah pada masa-masa akhir dari hidup Yohanes sendiri. Ya, sehingga boleh diperkirakan bahwa surat-surat ini ditulis antara mendekati tahun 90 sampai tahun 95 diperkirakan di sekitar itu, sebagaimana surat-surat yang lain. Sekali lagi kita harus meyakini bahwa surat ini memang ditulis oleh Yohanes, yaitu Yohanes murid Yesus. Karena itu diperkuat oleh bapak-bapak gereja yang bernama Papias, Ireneus, dan juga Clemens. Memang ya ada tulisan-tulisan yang lain mengatakan kok Yohanes mengatakan dirinya sebagai penatua bukan sebagai rasul seperti biasanya ya. Kalau Paulus kan langsung menyatakan dirinya sebagai rasul. Tetapi di dalam konteks ini ya, maka argumen-argumen yang diberikan kenapa misalnya Yohanes memilih istilah itu, ya tentu banyak faktor yang harus diperhitungkan. Karena itu adalah tahun dan masa-masa sebenarnya penganiayaan yang sangat besar ya di dalam kekristenan. Itu sudah mau mengakhiri abad pertama, di mana kaisar-kaisar Roma itu semakin mulai dari Nero terus nanti sampai munculnya kaisar yang bertobat Konstantinus, itu pun tahun 300-an, semua adalah kaisar-kaisar yang memburu orang-orang Kristen pada masa itu. Karena dianggap kekristenan ini makin dibabat, semakin merambat. Dan di dalam konteks yang kita baca, itu nanti kita akan lihat begitu banyaknya orang-orang yang pergi mengabarkan Injil tanpa dibiayai ya, tanpa dibiayai.
Nah, oleh karena itu di dalam pemahaman dan pengertian itu bisa kita mengerti apa yang menjadi surat dari Yohanes kepada Gaius ini. Nyatakan iman dalammu. Ketika kita membicarakan tema ini, sebenarnya apa yang paling penting yang kita bisa tangkap ketika kita mulai membaca dari mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat, ya. Kalau teks kita kan yang disiapkan itu adalah mulai ayat 5 terus sampai ke 12. Maka yang pertama, sebelum kita sebenarnya bisa menyatakan iman kita, ya. Dan tadi juga bacaan kita adalah dari Yakobus pasal 2 yang berbicara tentang iman dan perbuatan. Maka yang pertama yang diulang-ulang Yohanes tentang Gaius itu adalah munculnya kata kebenaran. Munculnya kata kebenaran. Ketika dia mengatakan kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ya. Di dalam ayat berikutnya, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Dan diteruskan lagi, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku. Di sini tentu yang dimaksud anak-anakku itu adalah anak-anak rohani. Orang-orang yang dibina oleh Yohanes, ya, di dalam pelayanannya sebagai rasul. Yaitu dikatakan bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi kukasihi dalam kebenaran. Hidupmu dalam kebenaran. Engkau hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, ada 3 nama yang disebut oleh Yohanes di dalam surat 3 Yohanes ini. Yaitu Gaius, lalu Diotrefes dan Demetrius. Nah, ketika kita menyelidiki, ketika kita belajar tentang kata kebenaran, ini harus benar-benar kita mengerti dengan baik. Ketika kata-kata tentang Yesus tidak muncul di dalam teks ini. Ya. Tetapi Yohanes berulang-ulang membicarakan tentang kebenaran. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 2 kata yang sangat penting ketika diterjemahkan di Alkitab kita itu kebenaran. Yaitu yang pertama yaitu dikaiosune. Iya. Dikaiosune yang diterjemahkan ya righteousness. Lalu yang kedua itu adalah aletheia. Aletheia itu artinya sebenarnya kata truth. Benar atau kebenaran. Nah, kata kebenaran ya, ketika Yohanes sebenarnya ketika dia membicarakan kebenaran, apa sebenarnya yang ada di benak dari seorang Yohanes setiap dia membicarakan tentang aletheia? Maka yang pertama yang ada di pikirannya yaitu adalah berbicara tentang pribadi kebenaran itu sendiri. Ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebenarnya paling bagus ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya akulah jalan itu, akulah kebenaran itu,
akulah hidup itu. I am the way. Akulah jalan itu. Nah, ketika dia mengatakan akulah kebenaran itu, maka kata yang digunakan adalah misalnya di dalam bahasa Yunani, he aletheia. Kebenaran itu. Jadi ketika dikatakan bahwa engkau Gaius hidup di dalam kebenaran, itu menunjukkan kepada kita bahwa Gaius ini adalah orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Nah, sangat penting kita memahami bahwa orang yang hidup di dalam Kristus, maka di dalam bagian lain, di dalam Alkitab, maka orang itu akhirnya memiliki kebenaran. Aletheia. Nah, oleh karena itu, orang-orang berdosa itu tidak akan mungkin memiliki aletheia. Kecuali mereka menyambut terlebih dahulu dalam hidup mereka sang aletheia itu, sang kebenaran itu. Nah, oleh karena itu bahwa kebenaran itu, misalnya kita sekarang dianggap menjadi orang yang memiliki kebenaran, sebenarnya itu adalah anugerah Tuhan yang sebenarnya diberikan kepada kita supaya kita boleh disebut benar, lalu kita bisa mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Yohanes Calvin mengatakan, ketika kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka yang dikaruniai Tuhan kepada kita, kepada Adam dan Hawa, sehingga bisa bersekutu dengan Allah, itu adalah, dia mengatakan, pengetahuan, kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya yang dikaruniakan Allah kepada manusia Adam itu. Maka manusia itu menjadi bisa bersekutu dengan Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dikatakan putus hubungan dengan Allah. Maka Calvin mengatakan, maka akhirnya pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan yang sesungguhnya itu menjadi hilang. Maka manusia itu putus hubungan dengan Tuhan. Bagaimana nanti akhirnya supaya manusia bisa lagi bersekutu dengan Allah? Maka Calvin mengatakan bahwa ini harus dipulihkan dan dikembalikan. Siapa yang memulihkan dan mengembalikan itu? Siapa? Yesus Kristus. Maka dia mengatakan, akulah kebenaran itu. Jadi ketika kita menyambut dan menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita, maka kita dianggap benar oleh Allah di hadapannya. Bukan karena pada diri kita sendiri itu ada kebenaran. Maka ketika Yohanes mengatakan kepada Gaius tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab engkau hidup dalam kebenaran, itu hendak mengatakan bahwa engkau Gaius, engkau hidup di dalam Kristus. Lalu yang kedua, ketika berbicara tentang kebenaran dalam arti aletheia itu dikaitkan dengan hidup di dalam firman. Di dalam Yohanes 17, ini Yohanes lagi ya. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes mencatat perkataan Yesus, doa Tuhan Yesus. Yesus mengatakan apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ketika berbicara kebenaran di situ, Yohanes juga menuliskan di dalam bahasa Yunani, aletheia.
Firman-Mu, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan orang hanya dapat dan mungkin bisa dikuduskan di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Lalu selanjutnya, kata kebenaran ini, ya, karena ini dikatakan kamu hidup dalam kebenaran. Karena kalau hidup dalam kebenaran baru kita mengerti kenapa Gaius mulai ayat 5 sampai ayat berikutnya itu bisa mempraktekkan itu melalui iman yang sebenarnya lahir dari kebenaran itu. Yang berikutnya adalah bahwa setiap membicarakan tentang aletheia, kebenaran, itu dikaitkan dengan Injil, ya. Dikaitkan dengan Injil. Siapa yang mengaitkan ini? Rasul Paulus. Kalau kita baca misalnya di dalam Roma, ya, Roma pasal yang pertama, ya, ayat 16 sampai 17. Dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di mana maksudnya di dalamnya nyata kebenaran Allah? Yaitu di dalam Injil. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Ya. Dan kebenaran Allah itu dikatakan Rasul Paulus itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi Injil yaitu sama dengan kebenaran Allah. Lalu apa isi Injil? Isi Injil yaitu kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi saya, bagi Anda, bagi kita semua. Lalu selanjutnya ketika Yohanes membicarakan tentang hidup dalam kebenaran, maka Yohanes juga sedang membicarakan tentang apa? Yaitu kelakuan dan tingkah laku yang benar. Juga ketika dibicarakan tentang tingkah laku yang benar, maka itu menggunakan kata aletheia juga. Misalnya dikatakan di dalam Yakobus, tadi Yakobus kita membaca Yakobus pasal 2 ya. Kalau di dalam Yakobus pasal 1 ayat 20 ya, dikatakan di sana amarah manusia tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi ketika Gaius ini ya, hidupmu dalam kebenaran, memang engkau hidup dalam kebenaran, dan juga bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar ketika anak-anakku hidup dalam kebenaran. Maka Gaius yang disebut hidup dalam kebenaran bisa kita katakan adalah Gaius yang hidup dalam Kristus, yang adalah kebenaran. Gaius yang hidup dalam firman, yang adalah kebenaran. Gaius yang hidup dalam Injil yang berisi kebenaran Allah. Dan Gaius yang hidup dalam tingkah laku yang benar, yang sesuai dengan kebenaran Allah. Dan saya tadi menyebutkan bahwa kita berjumpa dengan 3 nama ya di dalam teks ini. Ada satu nama lagi yang disebutkan oleh Yohanes, yaitu Demetrius. Ya. Demetrius juga dikatakan oleh Yohanes ya di dalam ayat 12.
Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Jadi baik Gaius yang hidup dalam kebenaran, demikian juga Demetrius yang hidup dalam kebenaran. Nah, ini penting sekali supaya kita mengidentifikasi diri kita sendiri juga dengan Gaius, tapi Gaius yang di Alkitab ya, bukan Gaius yang pertama tadi. Ya. Yaitu bahwa kita hidup di dalam kebenaran, yaitu kita hidup di dalam persekutuan yang akrab dengan Kristus. Tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Kemudian kita hidup di dalam kebenaran firman, karena firman-Mu adalah kebenaran. Maka kita kalau mau hidup dalam kebenaran, maka kita harus bergaul setiap saat, setiap hari, menjadi agenda utama kita untuk hidup di dalam firman. Sehingga kita boleh dikatakan juga seperti Gaius yang hidup dalam kebenaran. Dan juga kita harus hidup dengan apa? Dengan Injil Yesus Kristus yang harus menjadi apa? Menjadi perjuangan kita bersama supaya Injil Yesus Kristus, yaitu nyata kebenaran Allah, itu boleh terus dikumandangkan dan diberitakan, dan kita ikut berbagian di dalamnya. Dan juga pada akhirnya kita yang hidup seperti Gaius dalam kebenaran, maka kita juga memiliki tingkah laku yang benar. Tentu tingkah laku yang benar bersesuaian dengan firman yang benar. Bersesuaian dengan apa? Apa yang dituntut dan diminta oleh Yesus Kristus untuk kita hidupi dan kita jalani. Nah, lalu sesudah pasal 1 ayat 1 sampai 4, Yohanes selanjutnya membicarakan apa? Membicarakan apa yang dilakukan oleh Gaius sebagai orang beriman, sebagai orang percaya di dalam hidupnya. Yaitu terutama ini berkaitan dengan pada waktu itu banyak sekali orang-orang asing yang datang memberitakan Injil. Ya, maka kita membaca di dalam ayat yang kelima, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Kita bisa juga mengatakan bahwa engkau bertindak sebagai orang beriman, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Bapak Ibu Saudara, seperti saya sampaikan di awal tadi, pada akhir abad pertama, boleh dikatakan Injil itu boleh terus tersebar ke seluruh dunia.
Dunia yang dikenal tentu pada saat itu adalah dunia kekaisaran Romawi. Maka ketika kita membaca misalnya apa yang disampaikan Yesus kepada murid-murid, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Nah, ujung bumi yang dimaksud itu mana? Itu bukan Indonesia maksudnya ya. Pada masa itu. Itu yang dimaksud adalah sampai ke pusat Roma. Nah, maka ketika Injil sudah sampai ke pusat di Roma, maka kisah para rasul pun ditutup, ya kan? Jadi genaplah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saksiku di Yerusalem, ya, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, jadi pada masa itu tentu sampai di Roma, ya, Injil sudah sampai kepada pusat kekuasaan oleh karena Paulus dan orang-orang Kristen di sana, Priscilla, Aquila ada di sana memberitakan Injil sehingga ada gereja di Roma, dan akhirnya kekristenan begitu seakan-akan mengancam kekaisaran Roma. Itulah sebabnya apa? Itulah sebabnya Kaisar Nero membakar kota Roma, lalu dia tuduhlah semua orang Kristen yang membakar kota Roma, maka orang Roma marah, maka itulah selanjutnya perburuan yang dilakukan kepada orang-orang Kristen, dan disitulah boleh dikatakan paling banyak martir-martir Kristen ya pada masa itu. Dan itu juga menjadi apa? Menjadi juga cara Allah barangkali juga bekerja untuk akhirnya orang seperti Priscilla dan Aquila aja harus keluar dari sana, dan juga banyak orang-orang lain yang pergi mengabarkan Injil tanpa apa? Tanpa memiliki bekal. Tanpa memiliki bekal. Oleh karena itulah di sini Rasul Yohanes memuji Gaius ketika dia mengatakan bahwa engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Tetapi orang-orang asing yang dimaksudkan di sini sesungguhnya adalah mereka yang datang untuk apa? Untuk mengabarkan Injil. Ini suatu sikap hati yang luar biasa dari seorang Gaius ya. Dia mengerti dan dia tahu bahwa orang-orang yang datang untuk mengabarkan Injil kebenaran, karena akhirnya Yohanes mengatakan di dalam ayat yang ke-8 itu, kita wajib menerima orang-orang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Saya sudah sampaikan tadi, setiap berbicara tentang kebenaran itu juga terkait dengan apa? Berita Injil. Karena Injil adalah kebenaran Allah. Nah, jadi Gaius mengerti akan hal itu. Sehingga kita tidak terlalu jelas sebenarnya seberapa kaya ini yang bernama Gaius. Ya, Gaius Tambunan sih memang kaya ya. Tapi Gaius yang di Alkitab ini ya, kita tidak tahu seberapa kaya. Tetapi di sini kita belajar dari seseorang ya, yang mau memberikan barangkali rumahnya, ya, uangnya, dan semua yang ada padanya untuk apa? Membantu dan menolong para misionaris. Dan ini prinsip yang sangat penting sebenarnya untuk pekerjaan misi. Bahwa begitu banyak orang yang sebenarnya kita tahu mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan misi. Misi untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, untuk memberitakan tentang
Injil kerajaan Allah itu. Dan pada umumnya mereka itu kebanyakan berangkat, pergi tanpa bekal. Lalu siapa yang akan mendukung mereka? Untuk apa? Untuk bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka akhirnya bisa dengan leluasa mengabarkan Injil tanpa mereka harus memikirkan untuk apa? Penghidupan mereka untuk sehari-hari. Oleh karena itulah bahwa ini menjadi apa? Menjadi tugas dan hak istimewa dari setiap jemaat Tuhan untuk berbagian di dalam apa? Di dalam mencukupkan dan memberikan kebutuhan dari pekerjaan-pekerjaan para misionari, para pegabar Injil yang berkeliling ke sana kemari. Jadi ada prinsip yang terlihat dari apa yang menjadi tema kita, nyatakan iman dalammu. Bagaimana kita menyatakan iman dalam kita ketika kita menyaksikan dan melihat tentang apa? Tentang pemberita-pemberita Injil. Mereka yang sudah memberikan hidupnya untuk Injil. Siapa yang menyokong mereka? Siapa yang mendukung mereka? Maka seharusnya selalu setiap jemaat tanda petik harus menjadi seperti Gaius yang hidup dalam kebenaran. Tetapi hidup dalam kebenaran bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, menikmati sendiri, tetapi bagaimana Gaius itu mempraktekkannya di dalam hidupnya ketika ada pekabaran Injil, ketika ada misionaris-misionaris yang perlu disokong dan didukung, lalu dia bertindak. Dan Yohanes mengatakan, kita wajib menerima orang-orang demikian supaya kita boleh mengambil bagian. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang tua, saya ingat orang tua saya orang tua sederhana di kampung lah, di Tarutung dulu. Saya selalu bertanya-tanya karena waktu kecil gitu masa kecil. Kenapa sih selalu kalau rumah kami kecil, kami 7 orang 7 orang satu rumah anaknya gitu. Tambah bapak mama gitu kan. Kamar di rumah itu seingat saya cuman 1, 2, 3, masih ingat saya 3 kamar. Tapi itu selalu kalau di hari Sabtu kita ditumpukin di satu kamar. Maka satu kamar itu adalah untuk apa? Ada pendeta yang datang. Entah dari mana gitu Nah disitulah dia, saya ingat sekali, oh ini kali ketika baca-baca ini ingat lagi apa yang dilakukan oleh orang tua dengan iman mereka yang sederhana. Jadi mendukung pekabaran Injil orang yang melayani Tuhan. Nah, saya ingat tahun 70-an, katakanlah tahun 75, tahun 74, tahun 75, banyak belum lahir ini Itu orang yang punya motor di Tarutung, itu boleh dihitung dengan jari, sepeda motor gitu. Nah entah kenapa bapak saya itu dapat motor dinas, kereta kalau di sana dibilang plat merah soalnya. Nah itu saya selalu lihat, kenapa kalau hari Minggu ada yang selalu pakai motornya gitu. Jadi ada tempat-tempat yang jauh tempat-tempat yang jauh yang tidak ada kendaraan, sepeda motor ini yang dibawa untuk apa? Pimpin ibadah ke kampung-kampung itu gitu. Saya pikir
Saya ingat sekarang tentang hal itu gitu ya. Apa yang dilakukan? Ya iman orang tua yang sederhana seperti itu. Ya apa yang mereka lakukan? Saya tidak tahu mereka baca enggak 3 Yohanes gitu ya. 3 Yohanes ya pada waktu itu. Saya yakin enggak dibaca gitu ya. Ya. Tapi ya itulah yang dilakukan gitu. Yaitu untuk apa? Untuk membantu, menolong, menyokong, menopang. Dan demikian juga kita. Semua yang hadir di sini, kita tahu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang ada di sekitar kita. Termasuk apa yang sudah dirintis oleh abang kita. Ya, pelayanan ini tentunya. Dan juga pelayanan di STT Trinity. Ya. Itu adalah bagian dari pekabaran Injil. Untuk mengabarkan Injil yang lebih luas. Apakah akhirnya menjadi sebagaimana beliau pergi? Ya, pergilah semua apa yang telah dikerjakannya. Karena apa yang dikerjakan oleh abang kita ini adalah ya sama yang dilakukan oleh orang-orang yang berkeliling-keliling ini, lalu Gaius datang untuk mendukung pekerjaan itu. Dan akhirnya Yohanes, Demetrius juga untuk mendukung dan melakukan hal yang sama untuk mendukung pekabaran Injil itu. Jadi bagaimana kita menyatakan iman dalam diri kita masing-masing. Tidak cukup hanya kita hidup, ya sudah hidup menjadi, katakanlah menjadi seorang alumni, ya banyak alumni sini, alumni yang hidup baik-baik gitu ya. Ya, menjadi alumni yang berkeluarga ya baik-baik gitu. Ya. Hidup menjadi apa? Menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak yang baik. Tidak cukup. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memanggil kita untuk apa? Untuk extra miles, bukan? Kalau hanya untuk menjadi suami yang baik, kalau hanya untuk menjadi istri yang baik, sesungguhnya tidak perlu Kristus mati untuk menghasilkan seperti itu. Karena yang tidak kenal Kristus pun bisa menjadi suami yang baik, bukan? Bisa menjadi istri yang baik, bukan? Bisa menjadi alumni yang baik juga, bukan? Bahkan mungkin lebih baik dari kita, betul? Tetapi kita diminta oleh Kristus untuk menjadi apa? Menjadi extra miles. Maksudnya melampaui dan melewati apa yang seharusnya diwajibkan kepada kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 5 itu. Jikalau seseorang mengajak engkau berjalan 1 mil, maka berjalanlah berapa? 2 mil. Itu ajaran Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan itu ajaran Yesus kepada kita hari ini. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang extra miles. Seperti Gaius ini. Seperti Demetrius. Jangan seperti yang disebut oleh Yohanes di sini, yaitu Diotrefes. Ini Diotrefes ada di tengah-tengah jemaat loh ini. Diotrefes ini. Dia mengatakan, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka. Di antara mereka, berarti di tengah-tengah jemaat. Tidak mau mengakui kami. Ini tidak mau mengakui rasul. Tapi dia yang mau jadi yang utama. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami.
Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Diotrephes, oposit dari Gaius. Kalau digambarkan di sini, yang pertama, dia seorang yang gila hormat. Yang kedua, dia tidak mengakui rasul. Kemudian dia dikatakan melontarkan kata-kata kasar kepada rasul. Lalu menolak menerima para pekabar Injil. Dan juga menghalangi orang untuk menerima pekabar Injil. Maka di dalam ayat 11, Yohanes mengatakan, jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik. Yang berbuat baik berasal dari Allah, yang berbuat jahat tidak pernah melihat Allah. Jadi Yohanes sebenarnya memberikan kepada kita di sini dua kontras dari manusia. Antara Gaius Demetrius dengan Diotrephes ini. Lalu nasihatnya adalah jangan meniru yang jahat. Maksudnya yang jahat itu siapa? Diotrephes. Tirulah yang baik. Tiru siapa? Gaius dan Demetrius. Mari Bapak Ibu kita semua menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi seperti Gaius masa kini. Tentu Gaius yang dinyatakan Alkitab ini. Menjadi orang-orang yang menyatakan iman kita. Yaitu dengan apa? Kita hidup dalam kebenaran. Lalu kita harus menyatakan dan hidup sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Dan lalu dispesifikkan hidup sebagai orang percaya, dikontekskan di dalam konteks pada masa itu, yaitu kaitannya di dalam pekabaran Injil, di dalam menopang dan mendukung orang-orang yang mengabarkan Injil, pekerjaan-pekerjaan misi, pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk terus memberitakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Maka kita dipanggil semuanya untuk berbagian di dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Mari kita semua untuk seperti Gaius yang mau extra miles di dalam kehidupannya. Dia tidak hanya cukup untuk membiayai dan menghidupi dirinya sendiri, tetapi dia akhirnya betul-betul menyisihkan dari segala apa yang dia punya untuk apa? Untuk mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung misi, mendukung pekabaran Injil. Dan sekarang itu semua sebenarnya ada di depan mata kita yang bisa kita dukung dan ini bisa kita kerjakan bersama-sama. Supaya apa? Supaya Injil terus boleh diberitakan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Gaius sudah mengerjakan tugasnya. Sekarang kita meneruskan pekerjaan-pekerjaan itu untuk mendukung pekabaran Injil, mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan apa yang kita punya dan kita miliki. Tuhan kiranya boleh menolong kita untuk mengerjakan itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bagaimana pekabaran Injil itu boleh terus dikerjakan. Adalah ketika ada orang-orang
seperti Gaius dan Demetrius, di mana mereka berbagian di dalam pekabaran Injil sebagai wujud dari mereka hidup di dalam kebenaran itu. Ya Tuhan, begitu banyak yang diperlihatkan kepada kami secara nyata tentang pekabaran Injil itu. Tuhan membuka mata kami melihat itu bukanlah untuk menjadi sekedar tontonan, tetapi sungguh-sungguh menjadi bahan atau menjadi pergumulan kami, di mana kami boleh melibatkan diri di dalamnya. Mungkin bukan kami yang dipanggil pergi mengerjakan itu, tetapi Tuhan mengaruniakan dan memberkati kami dengan berbagai talenta dan juga dengan uang, dengan harta yang ada pada kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami boleh terus-menerus menyatakan iman kami sebagaimana Gaius menyatakan imannya melalui mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bahkan kepada orang asing sekalipun dia tetap melakukannya. Kepada orang yang tidak dia kenal. Oleh karena itu Tuhan, melalui firman-Mu kami didorong, kami diingatkan untuk senantiasa berbagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dalam pekerjaan pekabaran Injil dan misi Tuhan, supaya kebenaran Tuhan itu boleh menjadi milik banyak orang dan juga boleh tersebar ke seluruh pelosok-pelosok kemanapun Tuhan akan mengutus mereka yang dipanggil menjadi pekabar-pekabar Injil Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu dan berdoa memohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada Riris. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada sore hari ini. Firman yang mengajak kita untuk boleh melakukan kebenaran, menyatakan iman kita kepada dunia ini. Dengan salah satu caranya adalah bersama kita mau mendukung pekabaran Injil, agar semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari meresponi firman Tuhan. Kita angkatkan pujian di dunia yang penuh cemar. Hidupmu
syukur kita kepada Tuhan. Ayat yang mendasari diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena-Mu tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa. Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena-Mu tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan mendengarkan pengumuman sekalian doa syafaat yang akan dibawakan oleh Esther Manurung. Shalom. Ya. Senyumnya nggak kelihatan tapi boleh diperbanyak karena sukacita kita sudah penuh dalam Tuhan ya. Senang sekali ada di sini atas nama pengurus ibadah bulanan Bonapasogit. Pertama sekali saya ingin menyampaikan selamat datang. Sudah dari tadi disambut oleh MC di awal, tapi kembali bersyukur dan sungguh senang melihat kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian di sini. Dan tentunya kita sudah merasakan betapa indahnya persekutuan yang kita rasakan tadi, ibadah yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan, dan bahkan alunan musik yang sangat indah ya. Tadi saya itu sangat luar biasa, roh saya dibangkitkan dengan waktu nyanyi lagu Roma tu Yesus. Wow, intronya luar biasa, interlude-nya luar biasa, bahkan ada di grup sudah bilang musiknya luar biasa. So itulah berkat dan karunia yang kita dapati di dalam persekutuan orang-orang percaya ya. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dan nanti akan memimpin kita dalam doa syafaat. Pengumuman pertama, kita bersyukur atas pelayanan yang sudah boleh kita lakukan bersama atau dipersembahkan buat Tuhan, dan ini boleh terjadi oleh pelayan yang boleh ambil bagian. Dan terlebih dahulu saya perkenalkan atau saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Polo Situmorang MDiv yang telah melayani atau memberitakan firman Tuhan bagi kita. Terima kasih ya Bang ya. Kemudian ibadah ini kita sudah dilayani sebagai MC, ada Kak Riris di belakang ya. Kak Riris tadi luar biasa, pemain musik kita tak lain tak bukan ada Tiro Sihotang yang tadi sudah dipuji-puji. Kemudian ada Gondang Simon Pasaribu, terima kasih atas pelayanannya itu. Dan singers Yohan Sipautar dan Amanda,
beautiful Sipahutar Sisters. Kita menunggu sisters-sisters yang lain ataupun brothers yang lain jadi singer atau mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kemudian ada persembahan pujian yang sudah disampaikan oleh Stefan Sagala dan STT Trinity tadi. Begitu indahnya ya. Pengumuman kedua, kami kembali menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik, amang-inang di ibadah bulanan kita bulan depan tanggal 4 Desember. Tapi kali ini karena Desember kita tahu, kita melakukan ibadah Natal dengan tema Sembahlah Yesus Sang Raja Agung. Akan diadakan di GKI Halimun dan nantinya akan dibuatkan flyer untuk disebarkan informasi tentang ibadah ini baik melalui WhatsApp maupun sosial media kita ya, Facebook. Tentunya kita punya semangat yang luar biasa ya, kali ini mungkin tahun depan yang menjadi tahun kedua kita merayakan Natal secara onsite ya. Tapi mungkin tahun ini terasa lebih rileks ataupun senang ya karena COVID yang sudah mulai menurun, walaupun barusan atau dalam minggu ini kita mendengar ada kenaikan, tapi secara umum kita melihat kegiatan-kegiatan kita sebagai bangsa dan negara sudah mulai mendekati kembali normal ya, pertemuan-pertemuan fisik yang sudah makin banyak. Saya sendiri udah mengikuti workshop di mana-mana, tiap minggu pasti ada, dan itu menjadi sukacita kita. Sehingga jangan lupa untuk mengajak mulai sekarang mensoundingkan, mengajak saudara-saudara kita, teman-teman, tetangga ya untuk datang nanti di 4 Desember di GKI Halimun. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan, tapi tadi saya lupa siapa di sini yang baru pertama kali hadir di ibadah bulanan KBD. Boleh berdiri. Itu Kak Sita pertama kali hadir setelah pandemi, bukan pertama kali hadir. Ya, selamat datang nanti teman-teman Nasr, selamat datang Amang dan Inang dari mana boleh tahu? Karena cuma 2 boleh tanya. Hah? Maksudnya dari daerah Ciledug atau dari daerah Depok? Sunday Market. Tidak dekat-dekat. Oh iya, mantap itu, semangat. Ya udah, datang lagi ya Amang dan ajak saudara-saudari. Demikian saya akan memimpin kita dalam doa syafaat. Saya akan berdoa untuk atau mengajak kita berdoa bersama untuk pelayanan ibadah KBD, pengurus YBD, STT dan juga KBD. Kemudian nanti kita akan berdoa untuk jemaat dan juga untuk kondisi bangsa dan negara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, Allah yang bertahta di kerajaan-Mu yang Maha Kudus, sungguh saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan gentar dan hormat ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah pemilik hidup kami, Allah yang telah memberikan kasih karunia yang sungguh tiada taranya, yang telah menyelamatkan hidup kami, yang membuat kami menjadi pribadi yang baru, yang dipulihkan di dalam Kristus Sang kebenaran itu. Karena itu Tuhan, saat ini kami tahu kami datang sebagai anak-anak-Mu yang sesungguhnya tidak layak untuk menerima segala berkat-Mu, tetapi Engkau yang telah menyatakan kasih karunia-Mu. Kami datang menghadap tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang mendengarkan doa-doa kami. Ya Tuhan, kami mengangkat syukur dan terima kasih kami ya Bapa atas terlaksananya ibadah KBD di bulan November ini. Kami sungguh percaya ya Tuhan, Engkau yang telah menolong dan bahkan memimpin ibadah ini dari awal dan nanti sampai selesai ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang nyata, menyatakan firman-Mu, dan bahkan kami boleh menyampaikan puji-pujian yang indah kepada Tuhan dan syukur kami Tuhan sebagai rasa terima kasih kami atas apa yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami, yang membuat kami tidak lagi memiliki ketakutan dalam hidup kami, tetapi kami berjalan dan hidup sebagai anak-anak tebusan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Sekaligus kami berdoa Tuhan untuk kami yang ada di sini, Engkau yang mengenali dan mengetahui segala sesuatu yang dialami atau saat ini sedang dihadapi oleh jemaat pribadi, lepas pribadi, keluarga,
lepas keluarga, kami serahkan semuanya Tuhan. Pergumulan kami kepada Tuhan. Engkau yang menilik hati kami, Engkau yang tahu apa yang kami alami. Dan Engkau yang tahu ketika kami berada pada satu titik di mana kami tidak mengerti ataupun terlalu berat hal yang kami hadapi, Engkaulah sandaran kami dan kami percaya dengan penyataan kuasa-Mu dan kasih karunia Roh Kudus-Mu, Engkau yang akan menopang kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami juga mengucap syukur untuk tempat ini yang telah boleh kami pakai sebagai ibadah, untuk tempat pelaksanaan ibadah kami. Biarlah Engkau yang memberkati para pelayanan di tempat ini juga ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk cuaca yang begitu baik hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua peralatan dan bahkan terkoneksi dengan YouTube. Sehingga banyak orang yang bisa ikut mengalami dan merasakan indahnya bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa ya Bapak untuk rencana ibadah bulan depan, yaitu perayaan Natal KBD pada tanggal 4 Desember. Kami sungguh percaya Bapak, Engkau sungguh menyiapkan dan sudah memberikan kado istimewa dalam hidup kami, yaitu sukacita yang besar ketika Allah hadir di tengah-tengah kami, turun ke dunia mengambil darah dan daging seperti manusia dan bahkan meletakkan dirinya begitu rendah ya Tuhan karena kasih-Nya kepada kami. Itulah Tuhan yang kami akan rayakan di dalam ibadah Natal bulan depan. Kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan, pengurus ibadah KBD, mempersiapkan segala sesuatunya tentu dengan suatu semangat saling melayani, semangat saling melengkapi ya Tuhan, dan kesatuan hati untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Biarlah segala sesuatu baik acara maupun logistik maupun tempat maupun segala persiapan publikasi boleh dilakukan dengan baik. Berkatilah ya Tuhan persiapan Natal kami. Kami juga berdoa untuk para jemaat, kiranya Engkau juga mempersiapkan hati mereka di dalam mempersiapkan diri mereka pada bulan-bulan di mana kami akan sungguh bersukacita karena boleh mengikuti begitu banyak perayaan Natal, tetapi biarlah makna yang kami dapati adalah atau yang kami fokuskan adalah ketika kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan dengan menjadi seorang hamba Sang Raja yang agung yang datang sebagai bayi di palungan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kami mau berdoa, mengangkat doa kami untuk STT ya Tuhan, yang saat ini terus melakukan pembangunan gedung STT atau kampus terkhusus penyelesaian aula ya Tuhan. Kami mengucap syukur banyak kemajuan yang sudah dilakukan, didapati mulai dari pembangunan ceiling dan saat ini sedang dilakukan cat dinding dan juga pembangunan lantai ya Tuhan. Tuhanlah yang kiranya memberikan semangat dan kecintaan melakukan yang terbaik bagi pekerja-pekerja yang mengerjakannya, panitia pembangunan, dan terkhusus Tuhan kecukupan dana bagi pembangunan STT. Tuhan tolong Bapak, kami percaya Engkau tambah-tambahkan panggilan dan komitmen bagi para pendukung-pendukung STT dan juga sponsor yang selama ini, bahkan tambah-tambah lagi orang-orang yang mau mendukung pelayanan dan pembangunan gedung STT karena mereka melihat visi yang sama yang sudah Tuhan taruhkan terlebih dahulu kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta, Dr. Mangapul Sagala yang telah terlebih dahulu Kau panggil pulang. Karena mereka juga atau pendukung ini melihat itu sebagai visi yang patut dikerjakan bersama. Dan biarlah juga Tuhan kami yang ada di sini dengan tadi didorong oleh kebenaran firman-Mu bahwa kami pun sebagai pribadi-pribadi yang sudah hidup di dalam Kristus dipulihkan dan menjadi manusia baru, boleh mengambil bagian dalam pemberitaan Injil dan terus mendukung pelayanan STT. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Natal ataupun rencana Natal yang akan dilakukan oleh STT tanggal 16 Desember. Biarlah juga Tuhan Engkau yang mempersiapkan segala sesuatu, panitia di sana dan semua yang terlibat untuk boleh mempersiapkan Natal ini. Dan kami rindu Tuhan, Natal ini boleh menjadi sebuah tonggak pemberitaan firman Tuhan bagi Parapat dan sekitarnya bahkan seluruh Sumatera Utara Tuhan. Ketika kami melihat betapa banyaknya Tuhan pemberitaan-pemberitaan iman yang lain ya Tuhan, kepercayaan yang lain. Kami sungguh rindu Tuhan, kebenaran-Mu yang sungguh nyata bahwa Yesuslah satu-satunya kebenaran, Yesuslah jalan, Yesuslah kehidupan. Itulah yang boleh diberitakan
melalui pelayanan STT, terkhusus melalui perayaan Natal nanti. Karena itu Tuhan, kami memohon Engkau terlebih dahulu melawat umat-Mu di sana Tuhan. Khususnya para masyarakat atau warga sekitar, jemaat sekitar, untuk boleh Kau terlebih dahulu Kau berikan panggilan, kerinduan Tuhan, untuk mencari wajah-Mu, untuk memuji Engkau, untuk sungguh-sungguh semakin mengenal Tuhan yang hidup, dan bahkan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya satu-satunya dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurus ibadah KBD yang saat ini sedang menggumulkan tema ibadah KBD bulanan di tahun 2023. Ya Tuhan, Engkaulah sandaran kami memohon kiranya Engkau memberikan sebuah hati atau panggilan dan concern bersama untuk menggumulkan dan mencari kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan masing-masing pengurus diberikan beban yang sama ya Tuhan untuk mencari tahu dan membahas dan menentukan tema-tema pelayanan sesuai dengan panggilan kami Tuhan bersama untuk KBD, yaitu membangun jemaat yang semakin dewasa di dalam Kristus dan pada akhirnya boleh menghasilkan komunitas yang sungguh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Tolonglah pengurus KBD menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam mengumpulkan tema-tema tahun 2023. Ya Tuhan, kami ingin terus berdoa dan kami percaya Tuhan lebih tahu dari apa yang kami doakan, tapi kami terbeban ya Tuhan untuk mendoakan dan bersyukur Tuhan atas pertemuan-pertemuan G20 yang akan mencapai puncaknya di bulan November. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kepemimpinan G20 ini boleh diambil oleh negara kami sebagai salah satu dari 20 negara dengan ekonomi terbesar. Kami sungguh percaya Bapak ini adalah sebuah perhelatan atau sebuah program yang begitu baik yang nantinya kami berdoa Tuhan boleh membawa dampak yang sungguh baik bagi kemajuan ekonomi, bukan saja di Bali ataupun Jakarta dan tempat-tempat lain di mana G20 dilakukan, tetapi bagi Indonesia secara keseluruhan. Kami juga percaya Tuhan, kami memohon ya Tuhan, biarlah Engkau yang menolong semua pertemuan-pertemuan penting ini yang melibatkan high level officials, banyak sekali orang Tuhan dari ada mungkin sampai 20 presiden. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menolong pemerintah kami yang diwakili oleh semua pihak keamanan memberikan keamanan yang terbaik. Dan biarlah juga Tuhan Kau jaga dan Kau tolong pemerintah kami menunjukkan kewibawaan dan kepemimpinan yang terbaik selama waktu-waktu pelaksanaan G20 ini. Tuhan, kami juga secara khusus berdoa bahwa melalui G20 ini Tuhan begitu banyak, kiranya semakin banyak inisiatif-inisiatif yang baik yang boleh dihasilkan dan komitmen yang baik untuk menangani isu-isu yang sungguh sangat penting karena terjadinya keterhubungan antar negara-negara khususnya dalam masalah ketahanan pangan, climate change, juga mungkin masalah resesi keuangan yang saat ini sedang melanda di beberapa bagian di dunia ini Tuhan. Kami sungguh berdoa biarlah ada program yang konkret yang nantinya ditindaklanjuti dalam sebuah kolaborasi yang berkelanjutan di antara bangsa-bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan G20 ini. Kami juga berdoa dan mendengar atas adanya kenaikan kasus COVID ya Tuhan. Dan kami sungguh tidak mengerti bagaimana pergerakan kenaikan ini. Tetapi kami serahkan semuanya Tuhan, biarlah Engkau yang menolong ya Bapak bangsa kami, khususnya instansi-instansi terkait, khususnya Kementerian Kesehatan dan lain-lainnya Tuhan, Satgas atau siapapun Tuhan yang harus mengambil bagian, biarlah mereka juga membuat kebijakan dan peraturan yang terbaik dan bijaksana ya Tuhan, sehingga juga terjadi keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan tetap terjadinya kemajuan ekonomi bagi bangsa kami di dalam penanganannya tidak menghambat itu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga serahkan secara khusus, kami sungguh terbebani ya Bapak atas banyaknya kasus-kasus hukum dan yang bahkan memberikan sebuah image yang sungguh memalukan bagi tentang institusi penegakan hukum di bangsa kami, terutama Polri, KPK dan juga mungkin bahkan Komnas HAM dan lain-lain. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Kami sungguh berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau menolong bangsa kami, menggunakan momentum saat ini ya Tuhan, untuk kiranya terjadi reformasi hukum yang sesungguhnya, transformasi hukum ya Tuhan. Karena begitu lama bangsa kami diperbudak oleh sistem yang begitu korup ya Tuhan, dan membuat begitu banyak masyarakat, terutama yang terpinggirkan, yang terinjak-injak dan teraniaya. Ya Tuhan, Tuhan kami, kiranya Engkau yang mengadakan pemulihan Bapak. Biarlah Kau bangkitkan orang-orang benar di tengah-tengah instansi, institusi penegakan hukum ini, terutama di Polri, KPK, Kejaksaan, Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Komnas-Komnas yang ada, dan bahkan para public civil society ya Tuhan yang bergerak untuk anti korupsi. Ya Tuhan, Tuhan kami mau Tuhan terjadi pemulihan bagi bangsa kami sehingga bangsa ini boleh semakin maju mencapai cita-citanya, Indonesia yang lebih baik, yang semakin besar ya Tuhan di depan mata-mata bangsa yang lain di tahun 2045. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa ini kepada tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Ada yang kami tahu ya Tuhan, baby Kimberly yang saat ini mengalami masalah di otaknya ya Tuhan, dan terus mendapatkan perawatan dan bahkan sedang berencana untuk dibawa ke luar negeri. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau sungguh mengasihinya dan Engkau adalah tabib yang ajaib. Kuasa-Mu tiada tara, tiada batasnya ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di tengah pergumulan keluarga atau orang tua Kimberly, tentu mereka merasakan ketakutan ataupun situasi batin atau penderitaan yang amat sangat. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan surgawi bagi keluarga yang mendukung pemulihan dan pengobatan Kimberly. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah tubuh, jiwa, dan roh Kimberly ya Tuhan. Dan biarlah di tengah kelemahannya sebagai seorang bayi kecil, Engkau Tuhan menyatakan Roh-Mu yang kuat di dalam tubuh dan batinnya dan jiwanya. Kami serahkan Tuhan pemulihan Kimberly hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, akhirnya kami mau mendoakan negara kami untuk khususnya keamanan, kondisi keamanan menjelang akhir tahun, dan di tengah-tengah banyaknya permasalahan bangsa yang masih harus diselesaikan, baik karena kerusuhan dan berbagai kegiatan massa yang semakin banyak dilakukan setelah dibukanya protokol atau restriction dari COVID. Ya Tuhan, tolonglah Bapa, inilah masa ujian bagi bangsa kami, tapi kami percaya Tuhan yang mau memimpin dan akan mendidik bangsa kami ya Tuhan, terlebih Presiden dan Wakil Presiden, semua jajarannya, dan bahkan kami percaya Engkau yang membangkitkan anak-anak Tuhan sebagai champion, sebagai agen perubahan, sebagai orang-orang yang pantang mundur, terus menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tumpuan-Mu, tumpuan tahta-Mu adalah hukum dan keadilan. Kami sungguh juga berdoa bangsa ini semakin ditransformasi untuk semakin juga menyatakan hukum dan keadilan bagi masyarakat di tengah-tengah bangsa ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sungguh percaya Allah yang berjanji di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kepada Allah yang demikian kami berdoa dan kami percaya Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan kembali dalam tugas dan panggilan kita masing-masing. Mari nyatakan iman-Mu, kapanpun dan dimanapun. Mari terus saksikan kasih Tuhan. Kiranya kita tetap setia untuk melakukan kehendak Tuhan sampai akhir hidup kita. Bersama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Dung Tuhan Yesus napunaau.
Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa dan berkat Tuhan. Kita berdoa. Di akhir ibadah kami ya Tuhan, kami hendak mengembalikan segala pujian, hormat dan syukur kepadamu. Engkau telah memberkati kami dengan firman Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan puji-pujian, dan Engkau akan senantiasa memberkati kami dengan segala yang baik di sepanjang kehidupan kami. Dan juga pada kesempatan ini kami secara khusus juga memohon berkat-Mu bagi kami semua ketika kami akan memasuki kembali kehidupan kami, kesaksian kami, pelayanan kami masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu bulan depan. Shalom.